berkeluarga untuk bersama-sama besok hadir dalam acara peringatan Nuzulul Quran dan buka puasa bersama jam 5 sore. Dan untuk kajian Rabu subuh, kajian hadis bersama Ustadz Ahmad Zailani LC. Ini itu yang bisa kami sampaikan dan langsung saja pada Ustadz Ahmad Manfaldi. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita, sehingga Allah izinkan kita untuk bisa berhadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, anak cucu beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mau berjuang di jalan beliau. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Al-Quran merupakan mukjizat yang diberikan Allah Ta'ala kepada baginda Nabi. Dan hebatnya Al-Quran inilah satu-satunya mukjizat yang bisa dirasakan oleh semua umat baginda Nabi. Dari begitu banyak mukjizat yang Nabi miliki, Nabi dulu pernah mengeluarkan air susu dari sela-sela jari beliau. Siapa yang bisa merasakan itu? Kita kada kawa. Nabi dulu pernah membelah bulan. Bulan dibelah oleh Nabi. Habis dibelah, disatukan pulang oleh Nabi. Bahasa para sahabat itu, bekas retakan bulan belah tadi itu masih terlihat. Kita melihatlah, ada. Itu mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi. Habis itu pas Nabi hendak melakukan buang air kecil, pohon itu berjalan, pohon itu merapat supaya menutupi aurat baginda Nabi. Itu sahabat melihat pohon berjalan. Kita kada kau melihat. Nah, Quran ini
inilah yang bisa kita rasakan. Inilah yang bisa kita bawa, kita amalkan sebagaimana yang dibaca juga oleh pendahulu kita. Sahabat membaca Quran sama dengan yang kita baca. Tabi'in membaca Quran sama dengan yang kita baca. Ada bedanya. Nah itu. Nah permasalahannya, tapi kada di sinilah, di sini bagus, insya Allah. Soalnya di sini ulun lihat ada halaqah Qurannya ulun lah. Tiap habis subuh segala macam ulun melihat, luar biasa itu. Teruskan itu. Jadi Quran ini agak tersisihkan. Kalah lawan baca maulid, kalah lawan tablik akbar, yang kayak itu tersisihkan. Walaupun faktanya para penghafal Quran di zaman kita itu jauh-jauh lebih banyak daripada zaman dulu. Jadi di guru ulun berkisah, di zaman tahun 90 Mujarrasidin 90 di kota Amuntai itu yang hafal Quran 2 orang aja. 2 orang. Ini yang tuanya lah. Yang mudanya ada tambah 1. Dulu tuan guru Muhammad Ridwan, tuan guru Muhammad Aini, ini yang tua tahun 90-an. Terus yang muda ada tuan guru Abdul Muiz Hafsbi. Nah 3 aja dulu di kota Amuntai. Kemudian di zaman ulun itu yang hafal Quran 30 juz itu bisa dihitung jari. Kenapa ulun bilang seperti itu? Ketika musabaqah, kan Kalimantan Selatan itu kabupaten kotanya itu totalnya ada 13, sampai sekarang 13. Nah ulun peserta 20 juz. Yang peserta 20 juz ini itu 8 atau 9 orang aja. Berarti anggaplah 9. Ada 3 kabupaten kota yang tidak mengutus 20 juz. Ini 20 juz, apalagi 30 juz. Lebih sedikit lagi pesertanya. Itu dahulu. Sekarang itu yang 30 juz itu aja, itu banyak dan bagus-bagus bacaannya. Alhamdulillah. Tapi permasalahannya, para penghafal Quran ini tidak tersalurkan. Maksud ulun tidak tersalurkan itu kayak ini. Kita punya anak. Anak kita jadikan penghafal Quran. Kita suruh menghafal Quran. Kita masukkan ke pondok penghafal Quran. Tujuannya untuk apa? Di antara tujuannya adalah supaya dia bisa membaca ayat-ayat Quran tadi di dalam sholatnya. Nah masalahnya di orang kita, itu apabila ada imam hafal Quran,
bacaannya panjang, misalnya habis waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin, misalnya. Wah, itu makmumnya macam-macam rasa sudah. Macam-macam rasa. Baca 5 ayat, hanya 5 ayat. Ada ada di sinilah, ada di sini ada. Di sini luar biasa. Itu bahkan lah ulun pernah berapa ya? Pokoknya sebelum Ramadan, ini 2 minggu sebelum Ramadan lah. Ada di salah satu tempat pengajian ulun. Ulun singgung ini. Terus ada yang mengaku satu. Ustadz, saya memang begitu Ustadz. Kalau misalnya imamnya itu baca surah pendek, itu aman hati ini. Aman. Maksudnya rasa aman, rasa tenang. Tapi kalau sudah imam itu baca ayat panjang, gelisah. Ini kira-kira yang salah siapa? Yang punya hafalan kah? Atau makmumnya kah? Kenapa jadi anti dengan bacaan panjang? Itu perlu dipertanyakan hati kita tuh. Dalam Quran tuh disebutkan. Apa itu? Yas'alunaka 'anil anfal. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bahwasanya orang-orang mukmin apabila dibacakan Al-Quran maka hatinya bergetar, hatinya bahagia, hatinya senang. Itu harusnya. Walaupun sebenarnya dalam sholat ada batasan. Batasan panjangnya seberapa? Ada itu. Sudah diatur oleh baginda Nabi. Tapi batasan yang diatur itu pun bukan berarti kependekan. Bukan berarti harus pendek-pendek, harus qul huwallahu ahad, harus inna a'tainakal kautsar, tarus melulu, enggak. Jadi bahasa Nabi yang ditegur oleh baginda Nabi Sayyiduna Mu'az dulu, ditegur baginda Nabi jadi imam kepanjangan. Kenapa? Karena beliau membaca surah Al-Baqarah seluruhnya yang berjumlah 286 ayat kalau kada salah. Itu misalnya ada imam baca ayat 30 ayat aja. Kada usah kayak itu. Imam Nina membaca surah Al-Muluk itu masih dalam koridor dibolehkan oleh baginda Nabi. Bukan salah itu. Bukan salah. Oke, ada hadis. Disebutkan riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi bersabda, "Salasatun la yahuluhumul faza'ul akbar wa la yanaluhumul hisab. Hum ala kathibin minal miski hatta yufragha min hisabil khalaiqi." Ada 3 orang, ada 3 golongan yang mereka ini ketika hari hisab kita ini dikontrol, segala
perbuatan kita dipertanggungjawabkan. Orang semuanya panik. Saking paniknya ada orang yang tenggelam dengan keringatnya. Itu saking paniknya. Itu yaumul faza'ul akbar. Oke. Nah, mereka ini tidak panik. Santai aja. Santai. Bahkan mereka diberikan tempat yang nyaman. Tempat khusus. Ibaratnya ke bandara kan ada jalur biasa, ada jalur VVIP. Ulun pernah masuk ke VVIP-nya Pak Hadi Mulyadi waktu menjemput guru ulun di situ. Nyaman pian. Nyaman tempatnya Masya Allah. Bekamih di situ nyaman, mandi nyaman, guring nyaman. Ada tempat khususnya. Di situ menunggunya. Karena 10 menit sebelum berangkat dijemput langsung naik pesawat. Nyaman. Nah, ini orang nih modelnya kayak itu. Sebelum masuk surga, menunggu selesai hisab, ada tempat khususnya. Santai menunggui. Siapa mereka? Rajulun qara'al Qur'ana ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa amma bihi qauman wa hum bihi radun. Oke. Yang pertama adalah seseorang yang membaca Al-Qur'an. Tujuannya mengharapkan keridhaan Allah. Dan dia membaca ayat tadi di dalam sholat. Menjadi imam. Wa amma. Menjadi imam. Dibacanya ayat Quran tadi dalam sholat. Dan makmumnya pun ridho. Suka. Oke. Nah di sini nanti ada hukum fikihnya. Ada hukum fikihnya. Jadi imam, batasan imam. Batasan imam itu membaca ayat yang ibaratnya batasan keridhaan makmum. Oke. Lalu ulama menghitung. Di situ ada 2 pendapat nanti. Pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan pendapat Imam Romli. Oke. Pendapat Imam Ibnu Hajar menyatakan kalau sholat apapun, maghrib, isya, subuh, subuh, apalagi zuhur, asar. Ada ingat lagi dah nih. Jadi nanti sholat isya, sholat subuh, sama sholat zuhur. Ini pembagiannya. Boleh membaca ayat mulai dari surah Al-Hujurat sampai An-Nas. Misalnya nih ada imam membaca surah rakaat pertama surah Al-Hujurat. Rakaat kedua surah Qaf. Itu makmum itu tidak ada alasan untuk tidak ridho dengan imam. Karena masih dalam koridor. Itu pendapat Imam Ibnu Hajar. Kalau pendapat Imam Romli, silahkan baca dari surah manapun boleh. Tapi dibatasi. Salat subuh, isya sama zuhur itu maksimal 60 ayat. 60 ayat maksimal. Di 2 rakaat pertama itu maksimalnya 60 ayat. Lebih daripada 60 ayat, imamnya itu apabila makmumnya kada ridho, itu bermasalah imam itu di hadapan Allah dan Rasulnya.
Tapi misalnya di bawah daripada 60, aman masih. Misalnya makmumnya yang kada ridho, marah, segala macam, itu makmumnya yang bermasalah. Nah itu. Sebagaimana Sayyiduna Mu'az yang dilaporkan karena membaca 286 ayat. Masalahnya 60 ayat itu kalau juz 1 itu 1 juz. 1 juz. 1 juz. Guru ulun itu pernah ketika beliau di Mesir, beliau pernah membaca surah Yusuf ketika sholat subuh sampai tuntas dari awal alif lam ra sampai liqaumi yu'minun sampai akhir. Jadi sholat subuh itu sudah terang, sudah selesainya itu sudah terang. Masalah lah, kada masalah. Kada masalah. Tapi ternyata ada yang mempermasalahkan satu orang, tentara. Padahal tentara ini kuat. Tapi protes. Lalu di bahasanya dimamai oleh si imam. Dia guru ulun tuh mengganti imam. Di Mesir itu ada imam-imam ditunjuk oleh Kementerian Agamanya. Nah imamnya itu memamai yang si tentara. Ini sudah adat kami di sini. Sholat panjang segala macam ini. Si tentara itu datang mempermasalahkan. Tapi ujar Sidin, ujar guru ulun, tidak lama setelah itu si tentara itu jadi sahabatku ujar Sidin. Suka. Bahkan Sidin, guru ulun itu, kan beliau ke Mesir itu kuliah kada. Cuman numpang aja dengan abang beliau, dengan kakak beliau. Jadi untuk mendapatkan visa itu susah. Nah berkat si tentara tadi yang menjamin. Jadi bebas si guru tadi. Nah itu. Khair. Nah itu permasalahan kita. Inilah si hafiz Quran. Si anak-anak kita yang kita suruh menghafal. Tapi tantangan mereka ke depan, makmumnya itu susah untuk dibawa dengan ayat-ayat panjang. Coba pikirkan. Kasiannya ini bisi hafalan banyak. Disuruh jadi imam membaca qul huwallahu ahad. Kayak apa hafalan Al-Baqarahnya, Ali Imrannya. Maka kita yang menyuruh menghafal. Maka kita yang memotivasi. Pas sudah hafal, kada disalurkan hafalannya tadi dengan dibawa sholat. Nah itu tuh PR kita. Itu PR kita. Dahulu, salah satu pondok penghafal Quran di Banjarmasin itu diminta. Jadi ada beberapa pengurus masjid musola yang datang ke pondok itu. Minta supaya Ramadan diisi oleh para penghafal Quran. Jadi ujar pimpinannya Ustadz Kiai Lutfi Yusuf yang di Balikpapan. Nah ujar beliau silahkan bawa santri dengan catatan minimal setengah juz. Tarawih itu minimal setengah juz atau sejuz. Kurang daripada itu kada boleh. Kada boleh. Akhirnya panitia pun menyanggupi. Nah sejak itu di Banjarmasin waktu itu tahun 2000-an lah. 2000-an sampai 2010-an. Nah sejak itu banyak yang mengadakan tarawih setengah juz sejuz. Habis itu bergantinya waktu yang makmum yang semangat ini sudah mulai menua. Kan tahun 2000 masih muda nih. Sudah 2015, 2020 sudah menua sudah. Sudah kada kuat lagi sudah. Yang mudanya nih makinnya semangatnya kada ada.
Lalu sekarang yang ulun lihat sekarang itu sudah mulai memudar. Sudah kurang, sudah di Banjarmasin terkhusus yang mengadakan tarawih sejuz dan setengah juz. Padahal itulah salah satu tempat lah, salah satu cara nih para penghafal Quran ini mengeluarkan skillnya, mengeluarkan hafalannya. Itu hampir disepakati oleh seluruh penghafal Quran dimanapun bahwa mengulang hafalan di dalam sholat itu jauh lebih bisa memungkinkan, menguatkan hafalan daripada sekedar dibaca, diingat. Itu sholat, itu hebatnya. Makanya pesan ulun ketika ini atur hati masing-masing. Ulun kada nyuruh di sini panjang kada, pendek kada masalah. Cuman ketika ketemu imam yang panjang bacaannya, jangan protes. Atur hati kita. Jangan sampai aduh misalnya panjang pulang, uyuh pulang. Jangan sampai gitu hati kita. Rusak hati gitu. Seakan-akan kayak Quran tuh kayak apa? Kayak masalah tuh Quran. Seakan-akan kayak itu. Padahal nih loh firman Allah. Ujar Imam Nawawi apa? Ujar Imam Nawawi bahwa membaca Al-Quran itu merupakan zikir yang paling afdal dibandingkan tasbih, dibandingkan tahlil dan zikir-zikir lainnya. Ini secara mutlak Al-Quran itu lebih afdal. Kenapa? Dalam hadis disebutkan wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam kafadlillahi ala khalqihi. Dan keutamaan Al-Quran atas berbagai perkataan yang lain itu seperti keutamaan Allah Ta'ala berbanding dengan makhluknya. Nah itu. Kemudian misal Quran ini memang agak ribet sedikit. Agak ribet. Ribetnya apa? Ribetnya membacanya harus berwudu. Harus suci. Amun kada suci, misalnya haid, nifas, segala macam, itu kada boleh membaca Quran. Kada boleh membaca Quran. Oke. Bahkan memegang Qurannya pun, memegang mushaf, itu harus berwudu dalam mazhab Imam Syafi'i. Agak ribet. Oke, agak ribet. Tapi kaidahnya ketika suatu ibadah itu sulit untuk dilakukan, susah untuk dilakukan, maka ganjarannya pun akan lebih banyak. Oke, misal kayak ini. Kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kada berwudu, kada apa-apa. Tapi ketika kita membaca Quran, memegang mushaf, itu harus berwudu. Wajib berwudu dalam mazhab Imam Syafi'i. Memeganglah, membaca Quran boleh aja kada berwudu juga. Boleh, asal kada pakai Quran. Hafalan misalnya, kita baca qul huwallahu ahad 100 kali misalnya. Baca Quran itu. Dengan hafalan kita. Kada masalah itu. Tapi tetap
pahala yang berwudu lebih besar daripada yang tidak berwudu. Nah, intinya membaca Quran agak ribet. Tapi tadi semakin banyak ribetnya, semakin banyak susahnya, ganal juga pahalanya. Oke, ganal pahalanya. Dalam hadis disebutkan, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Oke. Yang hendak ulun bahas di situ orang yang kesulitan, orang yang kesusahan dalam membaca Quran. Membaca Al-Quran tersalah-salah bahasa kita. Tapi hendak juga membaca Quran. Tapi tetap semangat belajar Quran. Ini bagus nih. Maka orang ini mendapatkan 2 pahala. Double pahalanya. Yang pertama pahala membaca Quran, ujar ulama. Yang kedua pahala semangatnya itu. Usahanya itu. Nah itu. Artinya apa? Allah kada meniadakan usaha yang kita lakukan. Kada sia-sia. Itu. Baca Quran, baca. Walaupun kengalihan, tepuntal-puntal, ilat lidah nih tepuntal-puntal, menyambat, wah di mana-mananya kan ubah-ubah huruf loh. Habis huruf ini ke huruf ini, wah pindah-pindah sat kayak itu misalnya. Karena kada terbiasa, apalagi lidahnya kaku misalnya, beku, ngalih benar, belok-belok nih ngalih, ngalih, susah, itu diganjar oleh Allah, falahu ajron, dapat 2 pahala. Nah seperti itu. Kemudian dianjurkan juga kita untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Oke. Permasalahannya seperti ini. Membaca Al-Quran ini hukumnya sunnah aja. Sunnah. Sehingga terkadang karena membaca Quran ini cuman sunnah, lalu disepelekan. Padahal dulu zaman sahabat itu Nabi itu sampai membatasi membaca Quran ini, dibatasi Nabi. Sampai dibatasi Nabi. Kenapa? Karena ada beberapa oknum sahabat yang berlebihan dalam membaca Al-Quran. Kayak apa yang mikirkan berlebihan membaca Al-Quran. Sehingga dibatasi Nabi. Kalau kita dibatasi, diringani nih. Ketujuh kita ya Allah. Ini kada, nih sahabat dibatasi Nabi malah menego. Jadi di antara oknumnya ini adalah Sayyiduna Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nah beliau ini membaca Quran tiap hari khatam. Siangnya tiap hari puasa. Malamnya tiap hari sembahyang malam sampai subuh. Jadi malam kada beguringan, siang puasa, khatam Quran lagi sekali. Setiap hari. Sehingga apa? Rumah tangga terbengkalai. Istri kada tersentuh, padahal hanya kawin sih Din. Istri kada tersentuh, begawi kada. Lalu ditegur oleh baginda Nabi. Ujar Nabi, silahkan puasa. Tapi 3 hari aja sebulan. Kalau kita ya Allah, untungnya 3 hari oke dah. Kada usah gin cukup dah 3 hari. Kita 3 hari gin kada tegawi ya Allah.
3 hari aja Nabi. Dinegosi din. Ulun sanggup masih Rasulullah. Ulun sanggup masih, ulun muda masih. Banyaki lagi. Oke aja Nabi. Dibanyaki Nabi lagi. Tambahi Senin Kamis. Berarti Senin Kamis kan ada berapa? 2, 8. 8 tambah 3 misalnya 11. Oke. Ulun masih kawa. Ujar Sayyidina Abdullah nih. Ayo oke tambahi lagi. Ini mentok sudahlah aja Nabi mentok. Puasa Daud aja. Sehari puasa, esok bubuk, esok jangan puasa. Esoknya puasa, esoknya jangan puasa. Itu sudah mentok sudah. Itu aja Nabi. Dibatasi Nabi. Oke. Habis itu, ikam hendak qiyamul lail silahkan. Tapi jangan kada ingat guring ya Sidin. Karena tubuh ikam punya hak. Jangan kada ingat lawan istri. Karena istri pun punya hak. Lain doa ini. Itu aja Sidin. Oke. Habis itu Quran pulang. Quran dibatasi Sidin. Jasidin khatamkan Quran dalam sebulan sekali Jasidin. Ya sebulan sekali. Pernah lah kita khatam Quran sebulan sekali. Pernah. Bulan Ramadan ya Allah. Habis itu kada khatam lagi. Kada apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Sebulan sekali Jasidin. Oh jurah Sayyidina Abdullah. Ulun sanggup masih. Ulun sanggup masih. Oke aja Nabi 15 hari. Ulun sanggup masih. Oke aja Nabi 7 hari. Ulun sanggup masih. Oke aja Nabi 3 hari. Dan ini sudah mentok ya Nabi. 3 hari khatam. Jangan sampai kurang dari 3 hari. Jangan Nabi. Oke. Lalu ulama situ memberikan komentar. Bahwa batasan yang diberikan Nabi bukan dalam artian apabila misalnya membaca Quran khatam sehari itu haram hukumnya, kada. Bukan. Jadi yang pertama, jar ulama, yang diinginkan di situ adalah membaca Al-Quran supaya masih ada ruang untuk melakukan hak-hak dan kewajiban. Jadi baca Quran jalan, hak dan kewajiban yang lain pun jalan. 1. Itu. Jadi maksud ulun, misalnya ada orang, hak dan kewajibannya jalan aja, dan beliau sanggup untuk khatam tiap hari sekali, kada masalah. Kada masalah. Karena kada ada yang terbengkalai. Oke, itu 1. Pendapat yang kedua, kenapa 3 hari? Supaya bisa dalam 3 hari ini membaca Al-Qurannya itu sambil tadabbur, sambil memahami maknanya, sambil menghayati isinya. Nah itu, tujuannya itu. Ketika misalnya ada orang yang mengkhatamkan sehari sekali dan dia mampu untuk tadabbur, mampu untuk memahami isinya sekaligus, maka kada masalah. Nah kayak itu. Contohnya siapa? Imam kita, Imam Asy-Syafi'i. Yang beliau mengkhatamkan Quran biasanya setiap hari sekali. Oke. Tapi ketika di bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Quran 2 kali sehari. Ini memang dari juz 1 sampai juz 30 lah. Lain membaca Qul Huwallah 3 kali aja. Itu pahalanya seperti bang. Sepertilah. Seperti. Ini memang 30 juz. Jadi 60 juz sih membaca sehari. Di bulan Ramadan. Nah itu. Itu karunia lah. Itu karunia. Jadi banyaklah ulama-ulama yang mengkhatamkan, ada yang seminggu, ada yang 3 hari, ada yang sehari, macam-macam. Sesuai dengan kemampuan fashion dan segala macam. Yang hendak ulun garis bawahi, karena tadi membaca Quran tadi sunnah aja.
Kita terkadang semangatnya di bulan Ramadan. Dan itu alhamdulillah, itu patut kita syukuri. Untung aja ada yang semangat. Walaupun di bulan Ramadan aja alhamdulillah juga. Oke. Tapi setelah keluar bulan Ramadan, kita model kayak kada ada tanggung jawab tuh. Kita kayak lepas beban tuh kayak model bebas dari Quran. Kayak kada ada tanggung jawab tadi bang. Karena kada ada kewajiban di situ. Oke. Lalu ada pendapat yang mungkin bisa memotivasi kita. Pendapat daripada mazhab Imam Abu Hanifah. Yang beliau menyatakan ketika ada orang yang bisa menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam setahun. Dikit aja kalau lah 2 kali dalam setahun. Kayak apa misalnya dibaginya Ramadan sekali khatam Ramadan. Sisanya 11 bulan bagi kesan sekali. Kawa kalau lah. Jadi sehari misalnya baca 2 lembar. 11 bulan itu selesai insya Allah. 2 kali. Maka ujar Imam Abu Hanifah. Maka ujar Sidin orang ini telah menunaikan hak Al-Quran. Jadi sebenarnya Al-Quran itu ada hak. Haknya dibaca. Dipelajari, diamalkan. Ada hak. Nah itu supaya jadi motivasi kita. Walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i kada ada batasan itu. Di mazhab Imam Abu Hanifah ada dibatasi itu. Bagus ini untuk kita jadikan motivasi. Minimal kita setahun khatam Quran 2 kali. Itu mengikut pendapat beliau. Ada pendapat yang lebih ketat lagi. Pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Ujar Sidin, ketika orang belum khatam Quran selama 40 hari. Tiap 40 hari belum khatam Quran. Itu hukumnya makruh, ujar Sidin. 40 hari aja makruh. Apalagi misalnya setahunan kada ada khatam. Nah itu ekstrim. Kada usah kita hendak umpat pendapat yang mazhab Imam Abu Hanifah itu aja. Untuk apa motivasi kita. Ulun kada mewajibkan kada. Cuman Quran ada haknya. Tunaikan hak itu. Mudah-mudahan sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi. Bahwa nanti Quran itu memberikan syafaat. Kepada orang yang suka membacanya. Nah itulah fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Nah itu. Maka mulai dari hari ini hari ke-15 ini niatkan dan usahakan bagaimana caranya supaya bisa mengkhatamkan Al-Quran. Minimal 2 kali dalam setahun. Lebih alhamdulillah. Supaya apa? Supaya kita dapat bagian dari syafaat Al-Quran. Nanti ada hadis di sini. Intinya Al-Quran ini memang ketika kita sudah meninggal, mulai dari dikubur, mulai dari proses hisab, sampai masuk surga, itu bahasa hadis itu memang dikawalnya kita. Al-Quran ini mengawal kita, menemani kita. Bahkan bahasa hadis itu, ketika malaikat pun ingin menanyai kita di kubur, itu bahasa ulun lah menterjemahkan kayak dibentak oleh Quran. Al-Quran itu kayak berbentuk makhluk yang membentak malaikat. Bahasa kitanya, bahasa Banjarnya, gasan apa ya menakuni kawanku?
Itu tuh bahasanya lah, geus nape ka menakuni kawanku. Tapi itu berlaku apabila kita suka membaca Quran. Apabila kita sering membaca Quran. Nah itu, apabila kita sering mengkhatamkan Al-Quran. Dan terakhir, dengan kita mengkhatamkan Al-Quran, ketika khatam Quran, habis minal jinnati wan nas, dalam hadis ar-rahilul murtahil, sambung langsung ke Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 5, wa ulaika humul muflihun, sampai situ baru sadaqallah. Habis sadaqallah baru kita berdoa yang pertama puji Allah, salawat kepada baginda Nabi, habis itu istighfar. Habis itu baru kita sampaikan hajat-hajat kita. Maka dalam kitabnya disebutkan ketika itu insya Allah apapun yang kita inginkan akan Allah kabulkan. Satu. Kemudian yang kedua, dalam hadis yang lain ketika khatam Quran itu ada malaikat 60.000 yang hadir ketika kita khatam Quran. Artinya apa? Artinya malaikat ini membawa rahmat. Banyak rahmat yang bertebaran di situ. Makanya dianjurkan ketika ada yang khatam Quran. Ulun misalnya khatam Quran, dianjurkan beundangan. Walaupun yang lain kadang membaca juga kada. 4 hadir khatamannya aja dari Wadduha sampai An-Nas sampai seterusnya. 4 hadir aja. Itu pun dapat bagian juga. Nah itu mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk membaca Quran sebanyak-banyaknya, untuk supaya hati kita ini ingin selalu membaca Quran, supaya hati kita ini selalu tertaut ta'alluq kepada Al-Quran sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Al-Quran, masuk surga bighairi hisab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi syekhuna. Al-Fatihah ila hadratin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minta ampun, minta ridho.